محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berjuta-juta kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan terkhusus antum kita semua ya menjadi seorang muslim yang insyaallah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita, suri teladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Baik ya, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas terkait persiapan kita menjelang puasa bulan Ramadan, atau kiat-kiat menyambut bulan Ramadan, atau biasa disebut dengan targhib Ramadan. Targhib itu apa? Kan sering dengar ada targhib wa tarhib. Ada yang bisa? Insyaallah. Ya, targhib itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala atau motivasi ketika kita mengamalkan ini akan dapat apa? Puasa akan dapat apa? Salat akan dapat apa? Nah, itu janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tarhib itu ancaman. Kalau kita melaksanakan kemaksiatan ini akan dapat hukuman apa? Ya. Berbuat dosa ini akan mendapatkan ancaman apa? Nah, itu tarhib. Nah, insyaallah di kesempatan malam hari ini ya, para santri rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan antum dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan ya membahas terkait kiat-kiat menyambut bulan Ramadan. Kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan fadilah, keutamaan dan kemuliaan. Ya. Bulan Ramadan juga merupakan mahatoh. Apa mahatoh? Mahatotun apa? Terminal, checkpoint, ya. Dan untuk menambah keimanan, ketakwaan, dan bekal amal soleh untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Ini harus kita pahami bersama. Ya, kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, dalam satu tahun ada satu bulan yang dinamakan dengan bulan Ramadan. Maka kita harus menyambutnya dengan persiapan yang serius, bulan Ramadan. Ya. Di antara kiat-kiat menyambut bulan Ramadan, di antaranya yang pertama doa. Doa merupakan ibadah yang dengannya para hamba Allah Subhanahu wa taala mengkomunikasikan hajat kita, kebutuhan kita, ya, dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dalam kaitannya dengan menyambut bulan Ramadan, ya, maka yang dimaksud dengan doa di sini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dikaruniai umur
umur panjang hingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Meskipun sekarang Ramadan tinggal hanya menghitung jam, tapi kita tidak tahu apakah kita akan sampai bulan Ramadan atau enggak. Bisa jadi pada kajian ini ada yang tahu? Enggak ada kan? Antum yakin akan hidup ya setelah kajian ini? Ada yang menjamin? Enggak ada. Jadi belum tentu kita sampai ke bulan Ramadan. Maka sangat perlu kita untuk apa? Berdoa, memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita panjang umur, bisa sampai bulan Ramadan, bisa sampai menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Para salafus saleh terdahulu memohon dipertemukannya dengan bulan Ramadan sejak berapa bulan? Insyaallah 6 bulan. Kita baru sekarang. Atau ada yang sudah 6 bulan lalu antum berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di Ramadan ini? Ada? Antum? Masya Allah. Ya udah mencontoh para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya, ini doa yang sangat masyhur ya, yang terkenal dari para salafus saleh rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Ya, kita tidak ada yang bisa menjamin apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan ya tahun ini ataupun tidak. Kalaupun kita ya bisa sampai ke bulan Ramadan, kita juga tidak bisa menjamin apakah di bulan Ramadan kita akan meraih keutamaan Ramadan atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Ya. Oleh karena itu, di sisa hari ya ataupun jam ini menjelang Ramadan, harapan untuk diperjumpakan dengan Ramadan harus selalu menyertai doa-doa kita. Ya, setelah nanti antara azan dan iqamah berdoa, mudah-mudahan disampaikan bulan Ramadan. Tapi berdoanya bukan hanya disampaikan saja, ya, karena disampaikan juga belum tentu dapat keutamaannya, ya. Tapi kita berdoa disampaikan dan bisa beramal soleh di bulan Ramadan, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab tidak sedikit orang yang menanti dan merindukan Ramadan. Itu yang pertama ya, kita maksimalkan ya di waktu yang ada ini untuk memperbanyak doa agar kita disampaikan bulan Ramadan. Yang kedua, kiat menyambut Ramadan selain tadi berdoa adalah bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Coba siapa di sini yang bergembira datang bulan Ramadan? Itu berarti tanda-tanda ada keimanan dari antum semua. Masya Allah. Karena di antara alamat atau tanda-tanda ya keimanan seorang adalah bersukacita dan bergembira dengan datangnya musim ketaatan Ramadan. Ya meskipun selain Ramadan pun kita harus taat. Tapi kan Ramadan ini apa? Ya amal-amal soleh dilipat gandakan, ya kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, ya biasanya ya di luar sana juga antum juga bisa membedakan antara bulan Ramadan dengan yang bukan bulan Ramadan. Ketaatannya lebih maksimal di mana tuh? Di bulan Ramadan apa selain Ramadan? Ramadan, ya gak? Orang yang tadinya nggak biasa sholat ke masjid, sholat ya ternyata. Yang nggak biasa puasa ya. Ya, yang biasa makan di luar ketika Ramadan dia menghargai, menghormati, bahkan dia puasa. Nah ini makanya Ramadan ini ya bulan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat mah ya sepanjang hidup kita harus taat. Bulan Ramadan membawakan rahmat, maghfirah apa? Ampunan, pembebasan dari neraka. Kemudian terdapat satu malam yang baik lebih dari 1000 bulan. Malam apa?
Lailatul Qadar, dan beragam keutamaan lainnya yang antum bisa baca ya. Keutamaan bulan Ramadan di perpustakaan banyak ya, insyaallah buku terkait Ramadan. Karena itu para pecinta dan perindu kebaikan pasti senang dan bersukacita dengan kedatangannya. Makanya tadi yang insyaallah yang ngacung semangat kali, antum termasuk para perindu kebaikan, para pecinta kebaikan. Masya Allah. Oleh karena itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya ketika menjelang Ramadan beliau mentabsyir. Tabsyir itu apa? Menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat ya, bila Ramadan tiba atau datang. Beliau menggembirakan mereka dengan apa? Dengan memotivasi ya, memotivasi memanfaatkan momen Ramadan ya, dan berusaha meraup keutamaannya. Beliau menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Biasanya kabar gembira atau busyra yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu terkait penjelasan keistimewaan atau keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Ya, salah satunya di sini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada sahabat dengan masuknya bulan Ramadan. Beliau bersabda, Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang penuh berkah. Allah mempardukan atau mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan ini. Pada bulan ini pula pintu langit dibuka, pintu-pintu jahim neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka terhalangi dari kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai. Ini salah satu hadis ya. Ketika akan datang Ramadan, maka Rasul SAW beliau memberikan kabar gembira dengan memotivasi para sahabat ya, menyebutkan keutamaan Ramadan yang diantaranya tadi ya, ada malam Lailatul Qadar, kemudian ya pintu-pintu langit dibuka, neraka ditutup. Nah, itu kabar gembira dari Rasul. Maka para sahabat tentunya ya bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa atau ibadah Ramadan. Sebagai hamba ya yang sadar dengan berbagai kelemahan, kekurangan dan kelalaian dalam ibadah selama ini, kita patut bersukacita, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Karena merupakan momentum untuk kita meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kualitas, kuantitas, paham nggak? Kalau kuantitas itu apa? Jumlahnya. Ya. Dari apa? Ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kesempatan kita untuk meraup pahala dan ampunan sebanyak-banyaknya. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Kiat-kiat menyambut Ramadan yang lain adalah berazam atau tekad yang kuat dan niat yang tulus. Ya. Perasaan senang kedatangan Ramadan yaitu dapat melahirkan tekad yang kuat serta niat yang tulus dan jujur untuk memanfaatkan Ramadan kali ini. Ya. Dengan tekad yang kuat, niat yang tulus itu akan membuat seorang produktif dalam mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah dan amal soleh. Kalau kita punya tekad yang kuat nih dari sekarang, ya, niat yang tulus, Ramadan datang, insya Allah kita akan mudah untuk menjalankan peribadahan, amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan dan keseriusan kita dalam niat sangat berpengaruh. Ya. Karena itu mari kita tanamkan dalam hati kita niat yang serius bahwa kita akan memanfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Ya. Dari sekarang ya kita niatkan niat yang serius ya, kita di bulan Ramadan akan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Niat yang tulus dan atau tekad yang belum ya.
Yang keempat, siapa di sini yang merasa banyak dosanya? Ya, cukup. Ternyata kita semua merasa kita banyak dosa ya. Banyak salah, banyak lalai, banyak bermaksiat. Tapi alhamdulillah kalau kita merasa, yang repot kita banyak dosa tapi tidak merasa punya dosa. Kita tukang lalai, ya, banyak hal yang tidak manfaat kita lakukan, tapi kita tidak merasa seperti itu. Kalau misalkan kita merasa banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, maka ketika disuruh tobat, insya Allah akan mudah, gampang. Karena kita merasa emang kita salah, kita banyak dosa. Nah, maka kiat untuk menyambut Ramadan yang keempat adalah taubat. Taubat dari dosa dan maksiat. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyambut dan menyongsong Ramadan, ya, karena bulan Ramadan kita akan melakukan berbagai ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika dosa dan maksiat, ya, dosa dan maksiat itu akan menghalangi seseorang dari ketaatan. Sebab dosa dan maksiat itu dapat apa? Mengotori dan menutupi hati. Pemilik hati yang tertutup, ya, itu oleh karat dosa dan maksiat biasanya akan berat melakukan ibadah dan amal soleh. Dahulu para salafus soleh sangat peka dalam hal ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, nih, saking pekanya ya, ada yang mengatakan, saya terhalangi melakukan sholat malam karena satu dosa yang saya kerjakan. Tuh, sangat peka sekali. Mudah-mudahan kita termotivasi, ya, untuk mengevaluasi ketika satu malam Anda gak sholat tahajud. Kenapa gitu? Kenapa semalam Anda gak sholat tahajud? Coba dievaluasi. Dari pagi sampai malam coba. Apakah ada dosa yang kita kerjakan? Atau menggibah, ngomong kotor? Itu kan bisa jadi penyebab. Ya gak? Sebelum tidur bukannya zikir misalkan, malah ngomong kotor. Ngobrol sama teman ngomong kotor. Atau ngegibahin orang, naudzubillah. Ya pantesan malamnya gak bisa sholat tahajud. Ternyata sebelum tidurnya berbuat dosa, berbuat maksiat. Untung gak meninggal semalam. Coba kalau langsung meninggal, naudzubillah ya, meninggal dalam keadaan maksiat. Nah itu ulama terdahulu ya, Masya Allah, sangat jauh sekali dengan kita saat ini. Kemudian ya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh seorang pemuda yang merasa berat bangun malam, ya, padahal dia sudah berusaha. Kata Imam Hasan apa? Jadi ada pemuda, dia tuh sudah berusaha pengen bangun malam, tapi nggak bisa. Menurut antum kenapa tuh? Capek. Bisa gak capek? Tapi kalau yang udah biasa, secapek apapun ya, yang udah terbiasa istiqomah, secapek apapun itu biasanya mudah gitu, tetap aja bangun. Kalau udah benar-benar mendawamkan, capek apapun itu bangun aja, meskipun hanya 2 rakaat. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Jangan kau durhakai Allah Subhanahu wa taala pada siang hari. Dia akan membangunkanmu pada malam hari. Maka dari itu, para santri rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan antum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dari sekarang nih, yuk kita usahakan bersihkan hati dari noda dosa, ya. Kita coba sekarang ke hati kita nih, Mbak. Banyak dosa gak sih? Banyak salah gak? Banyak maksiat gak yang kita lakukan? Ayo coba kita merenung ya. Alhamdulillah Allah SWT tidak langsung menghukum. Coba kalau misalkan kita berbuat dosa, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan
menggibah langsung dihukum, misalkan dipetir, kena petir. Alhamdulillah ya, kita tiap hari ada aja dosa, Allah tutupi. Allah tutupi. Kita maksiat ini Allah tutupi. Maka ya, mari kita bersihkan hati kita dari noda dosa dan maksiat dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Ya, Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga saja, beliau itu beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain bahkan 100 sekali. Maka antum ketika zikir pagi itu tuntunan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Antum astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini Rasul ya, yang sudah dijamin surga. Nah, kita surga aja belum jelas, kita masuk surga atau neraka juga belum tahu. Ya, ibadah juga masih belang betong yang sunnah gitu ya. Kalau wajib bisa Allah. Maka bersihkan hati kita menjelang Ramadan ini, dan dengan cara kita memperbanyak istighfar. Tentunya istighfar yang bukan hanya ucapan saja tanpa renungan, kurang ya. Malam hari antum hendak tidur, setelah membaca doa ya, doa-doa dari Rasul SAW, maka antum beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sambil ingat-ingat dosa hari ini, astagfirullah, Allah ampuni. Sampai netesan air mata. Pernah gak? Ada gak yang udah seperti itu? Ketika istighfar sampai netesin air mata. Alhamdulillah. Yang kelima, yang tidak kalah penting, meskipun ini teknis, tapi ini sangat penting, yaitu persiapan dan perencanaan target. Coba ngacung yang sudah membuat target-target di bulan Ramadan, ada gak? Masya Allah. Coba Amir, ya Ustaz pengen nanya. Target antum apa? Yang antum sudah catat? Banyak membaca Al-Quran. Lebih spesifik apa? Berapa misalkan target antum? Kalau membaca kan pasti insya Allah semuanya membaca. Nah, target nih, misalkan sehari berapa? Udah ditargetin? Belum? Oh belum. Intinya targetnya Ramadan banyak-banyak Quran. Nah nanti antum spesifik lagi, rinci lagi. Kadang kalau nggak dirinci, kita nggak ngejar target itu. Kalau lagi putur, udah banyak. Nah, tapi kalau ditarget sehari berapa juz, itu insya Allah lagi putur. Mana punya target. Siapa lagi tadi? Alfat. Apa target yang sudah antum buat untuk Ramadan kali ini? Boleh, bismillah. Terserah antum. Oh, target ketaatan antum di bulan Ramadan. Mau khotam, mau taraweh, mau sholat. Misalkan target saya selama Ramadan, saya akan sholat malam, sholat tahajud ya, 2 rakaat dengan bacaan 1 juz. Itu kan target. Khatam Al-Quran. Masya Allah. Khatam Al-Quran berapa target seharinya? Belum di ini. Baru khatam, mau banyak khatam. Ya kayak Amir baru tadi ya. Fikri. Salat taraweh gak bolong. Masya Allah. Baik di pondok ataupun di rumahan. Nah kalau kita gagal menyiapkan dan merencanakan, itu sama dengan menyiapkan dan merencanakan untuk gagal. Agenda ibadah dan amal soleh pada bulan Ramadan ya, semisal puasa, salat tarawih, tilawah Al-Quran, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya disiapkan dan direncanakan dengan matang. Persiapan dan perencanaan yang baik insya Allah akan membantu memaksimalkan ibadah amal soleh kita. Ya, di antara ibadah yang perlu disiapkan itu tadi ya, terkait dengan target Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan bulan
Dengan Al-Quran, tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, mengingat tilawah Al-Quran ini merupakan salah satu amalan utama yang menyertai ibadah siyam, maka Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kita lihat ya, para ulama dahulu, para salaf menjadikan Ramadan sebagai bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali dalam sholat tarawih. Artinya beliau membaca sekiranya berapa? 10 juz dalam sehari. Dalam sholat tarawih 10 juz hari pertama, hari kedua 10 juz, hari ketiga 10 juz. Maka 3 hari khatam Quran. Di 3 hari lagi khatam Quran. Kita lihat lagi, ada lagi. Ada yang menghatamkan setiap 10 malam atau 3 juz sehari. Ya. Seharinya 3 juz, berarti 1 bulan berapa kali khatam? 3. Itu biasanya kita ya. Ada gak? Lebih ya, insya Allah ya. Sebulan cuma 3 kali. Berarti seharinya 3 juz baca Quran. Ya, itu biasanya kita 3 atau mungkin 2-1 gitu ya. Ya minimal 1 kali lah. Kalau maksimal semampu antum. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan berapa kali? Ada yang tahu? Ya 60 kali. 60 kali di luar sholat. Jadi sholat nggak dihitung ya. Ini di luar sholat. 60 kali pada bulan Ramadan. Artinya beliau khotam 2 kali dalam sehari di luar sholat. Sehari 2 kali khotam Quran. Mantap gak? Kita sangat jauh ya. Sebulan 2 kali aja kadang berat. Ini sehari 2 kali Imam Syafi'i. Dan dibacanya apa? Di luar sholat. Kemudian Imam Al-Aswad menghatamkan setiap 2 hari sekali. Sama juga ya, 2 hari sekali khatam. Sama. Dan masih banyak kisah-kisah menakjubkan dari para salaf ya, dalam soal antusias mereka yang tinggi dalam menghatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan jadi motivasi nih buat kita ya. Setidaknya kita kalau nggak bisa seperti mereka yang mendekati, ya, mendekati. Jangan sampai bulan Ramadan 1 kali pun nggak khotam, apalagi santri. Malu kita, ya, kelewatan. Maka antum silakan sekarang buat target, ya, dari sekarang tulis di buku, tanda tangan sama antum di bawahnya. Insya Allah saya berjanji. Tanda tangan. Kan antum nanti ini udah janji nih mohon. Ya, ditulis sekarang targetnya. Kalau target 10 kali khotam selama Ramadan berarti ya khotam setiap 3 hari atau seharinya 10 juz. Kalau misalkan dalam sebulan kita pengen 10 kali khotam. Paham gak? Dalam sebulan kita pengen 10 kali khotam. Berarti seharinya harus baca 10 juz kalau mampu. Kalau enggak jangan dipaksa. Bila ingin menghatamkan 5 kali selama Ramadan, berarti setiap 6 hari sekali khatam. Diatur tuh. Atau seharinya baca 5 juz. Sehari 5 juz berarti dalam 1 bulan Ramadan ya bisa khatam berapa? 5. Demikian seterusnya ya. Bisa dibaca yang Ustaz pernah jelaskan ke antum. Ya, setiap ba'da salat. Setelah salat ya, setelah zikir, salat sunnah, Al-Quran. Yang keenam itu kita mulai membuka lagi ilmu tentang fikih Ramadan. Hal apa saja yang membatalkan puasa kita, sunnah-sunnah apa saja ya yang ada di bulan Ramadan. Ketika menjelang berbuka, ketika sahur diakhirkan, banyak ya. Itu kan sunnah-sunnah. Jangan sampai kalau kita nggak tahu ya, kemungkinan kita akan apa? Tidak akan mendapatkan
Ya, yang sunnah-sunnah tadi, pahala dari yang sunnah-sunnah. Nah, kita maksimalkan sunnah-sunnahnya. Berbuka maka sunnahnya disegerakan. Sahur sunnahnya diakhirkan. Dan banyak sunnah-sunnah lain kita baca-baca lagi ya di buku-buku. Insya Allah itu mudah untuk kita baca. Yang terakhir, membersihkan hati dari berbagai sifat dendam dan hasad kepada sesama muslim. Nah, yang sekarang antum ya, di hati antum masih ada dendam kesumet ya, iri dengki sama temennya, khususnya sama temennya ya. Ada gak? Antum sama temen antum, aneh kesel banget nih, dendam banget sama dia, iri banget dia, bisa ini bisa itu. Nah, sekarang waktunya kita untuk membersihkan hati kita dari sifat dengki, iri hati ya. Karena sifat tersebut itu merupakan sifat yang tercela ya. Sedangkan di surga nanti tidak ada sifat seperti itu ya. Orang-orang yang beriman bertakwa itu terbebas dari sifat pendendam. Nah, ini ya, antum jangan menjadi manusia yang bapernya lama. Tahu baper? Dendamnya lama ya. Hati kita jauhkan dari sifat-sifat kayak gitu, dendam lama-lama, nggak boleh. Apalagi seorang muslim sama muslim lainnya, nggak boleh tuh dendam lama-lama, emosi, marah, enggak. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari dendam, iri hati yang kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin singkatnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkan. Kita cukupkan dengan takbir majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.